kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus untuk kami sembah, untuk kami puji, untuk kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan Yesus, singkapkan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas setiap kami dimanapun kami berada, dimanapun saat ini kami mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini tanggal 27 Mei 2024 hari Senin di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Kuasa Roh Kudus diberikan bagi orang percaya. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, pasal yang kelima ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya bagi saudara, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.
Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam dunia yang menggemari akan kekuatan supranatural. Dari anak-anak sampai orang tua menggemari cerita-cerita heroik yang memiliki kekuatan supranatural. Sebut saja beberapa contoh seperti film Avenger, Iron Man, Harry Potter, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa manusia menyadari bahwa ada suatu kekuatan dan kuasa yang lebih besar di luar sana yang ingin dapat kita alami. Dalam hati manusia ada sebuah kehausan akan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Hal ini terjadi karena memang manusia diciptakan dan diberi hidup dari hembusan nafas Allah. Manusia hanya bisa mencapai kepuasannya ketika berjumpa dengan Allah. Manusia akan mengalami kemaksimalannya ketika Roh Allah berdiam di dalam hati dan hidupnya. Bayangkan saudara, Roh Allah yang Maha Kuasa mau tinggal dalam hati manusia. Wow, pasti akan melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan yang manusia tidak bisa memikirkannya. Bukan untuk jago-jagoan seperti dalam film-film laga, saudara, melainkan untuk menggenapi rencana Allah bagi manusia dan bagi dunia ini. Ketika Yesus telah menyelesaikan misinya, yakni menebus manusia dari dosa melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, maka sebelum dia naik ke surga, ia memberi pesan yang sangat penting, agar murid-murid yang menyaksikannya terangkat ke surga untuk tidak kemana-mana, tidak melakukan apapun sebelum mereka menerima kuasa dari Roh Kudus. Sebab itu mereka harus berkumpul di dalam doa dan menantikan janji itu sampai janji tersebut digenapi. Memang dibutuhkan ketaatan untuk bisa menerima janji Tuhan. Jika mereka tidak taat, jika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, dan jika mereka tidak berkumpul seperti yang diperintahkan Yesus, maka mereka tidak akan mengalami kuasa Roh Kudus. 10 hari mereka berkumpul, tetapi mereka belum menerima janji itu. Memang selain ketaatan dibutuhkan ketekunan dan kesabaran menanti janji Tuhan. Saudara ingat kisah Naaman yang disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan untuk kesembuhan kusta pada tubuhnya. Bisa saudara baca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10-14. Hampir saja ia pulang dengan sia-sia karena apa yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Elisa tidak sesuai dengan pikirannya, tidak masuk akal. Tetapi pegawai-pegawainya membujuknya untuk taat akan perintah Nabi Elisa. Dan ketika ia mau taat, maka kesembuhan terjadi setelah 7 kali ia membenamkan dirinya dalam sungai Yordan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Yesus tidak memberitahukan berapa hari mereka harus berkumpul, berdoa, menantikan Roh Kudus. Dan mereka pun tidak mengerti apa yang akan terjadi dan bagaimana Roh Kudus tersebut bekerja. Tetapi satu hal, mereka percaya akan apa yang diperintahkan oleh Yesus dan mereka taat. Mereka taat menanti sesuatu yang tidak mereka ketahui. Yang mereka tahu adalah bahwa Yesus akan memberikan Roh Kudus yang olehnya mereka akan menerima kuasa, kekuatan, dan penghiburan. Sampai kepada hari yang ke-10 yang jatuh pada hari Minggu. Saudara ingat kebangkitan Yesus juga pada hari Minggu. Ketika mereka berkumpul dalam doa di pagi hari, Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka semua. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus yang ditandai dengan berkata-kata
dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah 2 ayat yang keempat. Saudara, bukanlah kebetulan, tetapi semua adalah waktunya Tuhan. Sebab ketika Roh Kudus dicurahkan, Yerusalem sedang penuh dengan orang Israel yang datang dari berbagai tempat untuk merayakan hari raya Pentakosta, yakni hari ke-50, yaitu satu hari untuk merayakan panen gandum dan awal dari musim ketika buah pertama dipersembahkan. Saudara bisa baca dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 21. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan mereka semua berbicara dalam berbagai bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka, maka orang banyak menjadi berdatangan dan mereka heran. Di saat itulah Petrus yang telah menerima kuasa Roh Kudus berkhotbah di hadapan orang banyak dan luar biasa oleh kuasa Roh Kudus. Pada hari itu juga 3.000 orang menerima Yesus dan memberi diri dibaptis. Di dalam Kisah 2 ayat 41. Petrus yang pengecut sehingga pernah menyangkal Yesus 3 kali, mengalami perubahan besar setelah ia menerima kuasa Roh Kudus. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Mulai sejak hari Pentakosta, Roh Kudus terus bekerja dengan luar biasa melalui kesaksian para murid dan para rasul. Injil diberitakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh muka bumi, termasuk kepada kita di Indonesia. Semua terjadi karena para murid mau percaya akan janji Yesus dan mau taat kepada perintah Yesus. Roh Kudus tetap bekerja sampai saat ini, bahkan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Ia mencari orang percaya yang mau taat dan mau dipakainya untuk menjadi saksi bagi Kristus. Apakah Anda orangnya? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh kembali menerima firman bahwa Engkau memberikan Roh Kudus kepada orang yang mau percaya dan yang mau taat. Kepada orang yang percaya dan taat, Roh Kudus akan diberikan dan akan memberikan kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Bapa, biarlah Engkau temukan itu di dalam diri kami. Kami mau Tuhan taat dan percaya kepada Engkau. Mari ya Roh Kudus, curahkanlah atas kami. Penuhilah kami, sehingga kami boleh menerima kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan, yang memberikan kami kekuatan sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Pakai setiap kami. Lawat setiap kami yang ada dimanapun juga saat ini. Lawat, urapi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.